Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6478 Harta Karun Kakak Senior. Kalau begitu, kakak senior, bisakah kau mengantarku ke sana? Tanya Chu Feng. Kenapa kau pergi ke sana? Untuk membuat masalah? Apa kau punya dendam sebesar itu terhadap sekte penjara? Tanya Wen Sue. Aku punya rencanaku sendiri, kata Chu Feng. Kalau begitu, mari kita bicarakan nanti dan lihat bagaimana kinerjamu. Kamu masuk duluan. Saat Wen Sue berbicara, dia meraih kerah jubahnya dan menariknya. Bahu seputih salju itu muncul di depan Chu Feng, meski apa yang tidak seharusnya terlihat tetap saja terhalang. Tapi kulitnya halus dan tulang selangkanya bersih, itu masih membuat darah Chu Feng mendidih. Aku hanya berpikir Wen Sue cantik sebelumnya, tapi aku tidak menyangka sosoknya begitu tersembunyi. Wah, gadis ini sungguh hebat. Egi memperhatikannya lebih serius daripada Chu Feng. Chu Feng melambaikan tangannya berulang kali. Kakak senior, aku menjual seniku, tetapi tidak tubuhku. Jual kepalamu, aku akan membiarkanmu masuk. Wen Sue terus berbicara sambil mencubit formula ajaib, dan sebuah pintu penghalang muncul di bawah tulang selangkanya. Formasi dunia. Dan itu bukan dunia formasi biasa, itu sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh Wen Sue. Kakak senior, tidak bisakah kau menempatkan pintu masuk di tempat yang layak? Tanya Chu Feng. Itulah cara yang aman, karena itu yang paling dekat dengan garis keturunanku. Jangan bicara omong kosong, kamu mau masuk atau tidak? Desak Wen Sue. Chu Feng, ini bukan tipuan, kan? Egi sedikit khawatir. Meskipun Wen Sue memang telah menyelamatkan Ziling dan Chu Feng, Egi selalu merasa bahwa gadis ini tidak dapat diandalkan. Namun, tepat saat Egi mengatakan ini, rusa ilahi berkata, meskipun ini adalah ruang formasi yang telah menyatu dengan darah, aku dapat membawamu pergi jika aku mengambil tindakan. Jangan khawatir. Rusa ilahi itu tampaknya tahu bahwa Wen Sue merupakan makhluk yang tidak terduga dan istimewa, dan karena takut Chu Feng mungkin mempunyai kekhawatiran, ia pun berbicara untuk mengingatkannya. Oke, Chu Feng memang memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi awalnya ia bermaksud mempercayai Wen Sue. Bagaimanapun juga, percayalah kepada orang yang Anda pekerjakan dan jangan pekerjakan orang yang tidak Anda percayai. Namun saat rusa ilahi berbicara, kekhawatiran Chu Feng sirna. Chu Feng memasukinya dan menemukan bahwa meskipun dunia formasi ini tidak besar, dia dapat berkomunikasi dengan Wen Sue kapan saja. Terlebih lagi, pintu penghalang itu terbuka, yang berarti Chu Feng bisa keluar kapan saja jika dia mau. Jelaslah bahwa Wen Sue melakukannya dengan sengaja, karena dia takut Chu Feng akan terlalu banyak berpikir. Adik Chu Feng, aku tidak akan membiarkanmu keluar, jadi jangan keluar dulu. Saat Wen Sue berbicara, dia telah merapikan jubah sekte penjaranya, mengenakan topi bambunya, dan terbang menuju lokasi reruntuhan sekte Zhu. Kakak senior, bagaimana cara kita masuk? Tanya Chu Feng. Langsung masuk, kata Wen Sue. Langsung masuk? Chu Feng sedikit terkejut. Lagi pula, Wen Sue baru saja mengatakan bahwa sisa-sisa sekte alam Zhu dipersiapkan oleh sekte penjara dan aliansi Istana Suci Tujuh Alam. Anda tidak diizinkan masuk,
kata Chu Feng. Ya, bukankah sudah kubilang kalau aku, kakak perempuanmu, bukanlah orang biasa, Wen Sue tersenyum. Kakak senior hebat sekali, Chu Feng mengacungkan jempol. Saat mereka berbincang-bincang, Chu Feng dan Wen Sue tiba di reruntuhan sekte alam Zhu. Dan langsung melangkah ke dalamnya. Setelah melangkah masuk, Anda dapat melihat koridor reruntuhan Zhu Jiezong yang juga menyingkapkan keanehan. Gaya tersebut memang tidak konsisten dengan gaya sekte alam Zhu. Tak lama kemudian, sesosok muncul di koridor. Orang ini duduk bersila di tanah, berlatih, dan wajahnya terlihat jelas karena topinya diletakkan di samping. Meskipun dia sudah setengah baya, dia masih terlihat tampan, tetapi alisnya tajam, membuat orang-orang merasa bahwa dia tidak mudah untuk diajak main-main. Orang ini pastilah salah satu petinggi sekte penjara, Wuma Hanshuang. Guru, murid telah kembali. Wen Sue berjalan mendekat dan membungkuk pada Wuma Hanshuang. Apakah kamu masih ingin masuk? Ketika Wuma Hanshuang mengajukan pertanyaan, dia masih menutup matanya dan mempertahankan postur latihannya. Guru, saya ingin mencoba lagi, kata Wen Sue. Tuan Baili telah mengirimkan kabar kembali bahwa Tuan Istana Suci Tujuh Alam telah setuju untuk bekerja sama dengan sekte penjara kita. Tuan Istana Suci Tujuh Alam sekarang sedang bergegas ke sini bersama Tuan Baili. Sebaiknya kau bergegas, kata Wuma Hanshuang. Apakah Tuan Istana Suci Tujuh Alam sudah tiba? Kalau begitu aku tidak akan masuk, agar tidak merepotkan guru, kata Wen Sue. Wuma Hanshuang terdiam sejenak sebelum berkata, masuk dan coba, untuk terakhir kalinya. Jika kau benar-benar tidak punya waktu untuk keluar dan menemui Tuan Istana Suci Tujuh Alam, kau seharusnya tahu bagaimana menjelaskannya, kan? Wuma Hanshuang bertanya. Murid tahu? Murid akan mengatakan bahwa dia masuk karena ingin mencari jalan untuk Tuan Istana Suci Tujuh Alam, kata Wen Sue. Sejujurnya, itu pesanan saya, kata Wuma Hanshuang. Terima kasih, guru. Nada bicara Wen Sue penuh rasa terima kasih, dan dia memberikan hadiah itu lagi. Tindakan Wuma Hanshuang jelas untuk melindungi Wen Sue, yang setara dengan berbagi tanggung jawab dengan Wen Sue. Masuklah, ingat, ambil saja sesukamu dan jangan sentuh warisannya, kata Wuma Hanshuang. Murid mengerti, setelah Wen Sue setuju, ia langsung menuju koridor dengan cepat. Tempat itu rumit dan terkadang ada persimpangan jalan, seru seperti labirin. Tetapi Wen Sue nampaknya familiar dengan tempat itu dan jelas pernah ke sana sebelumnya. Apakah Wuma Hanshuang mengetahui tujuanmu? Chu Feng bertanya. Ya, aku mengakui langsung jadi dia mengetahuinya, tapi dia tidak tahu kalau aku yang membawamu masuk. Kalau dia tahu, kamu akan mendapat masalah, kata Wen Sue. Wuma Hanshuang ini sungguh baik padamu, tapi jika aku mendapatkan warisan itu, aku pasti akan mencurigaimu, kan? Tanya Chu Feng. Apakah itu sebuah pertanyaan? Itu pasti akan melibatkanku, kan? Tahukah kau siapa Tuan Baili itu? Namanya Baili Sukong, dan dia pemimpin sekte baru sekte penjara. Bahkan Wuma Hanshuang, yang juga komandan penjara, masih mengaguminya. Tapi kuncinya adalah Baili Sukong adalah ayah Baili Zilin. Jika dia tahu kau ada di sini, apalagi Jie Tianran, Baili Sukong pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tentu saja, aku tidak akan dilepaskan,
Wuma Hanshuang juga tidak akan melindungiku. Aku tidak bisa tinggal di sekte penjara ini lagi, jadi ayo kita kabur bersama. Tahukah kamu betapa besar pengorbananku? Kata Wen Sue. Aku tidak punya cara untuk membalas budimu, jadi aku hanya bisa membantumu mencapai tujuanmu, kata Chu Feng. Chu Feng lalu bertanya lagi, kalau begitu, kakak senior, jika kau ketahuan, kau tidak akan bisa pergi ke wilayah bintang abadi, kan? Saudara Chu Feng, apakah kamu masih memikirkan tentang wilayah bintang abadi? Tapi jangan khawatir, kakak perempuanmu dan aku punya cara untuk membawamu ke sana, kata Wen Sue. Kakak senior memang luar biasa, Chu Feng tersenyum. Awalnya Wen Sue memang sudah akrab dengan tempat itu, seperti merasa di rumah sendiri. Dia bahkan dapat memecahkan beberapa level dengan mudah, namun tak lama kemudian, dia berhenti. Rupanya penjelajahannya sebelumnya berakhir di sini, Chu Feng berpikir kesempatannya untuk tampil telah tiba. Namun, Wen Sue tidak memanggil Chu Feng, melainkan membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan kompas merah. Kompas itu tidak hanya memancarkan suasana kuno, tetapi juga sangat aneh. Karena kompas itu penuh dengan hidung-hidung yang padat itu tampak persis seperti hidung asli, dan terus-menerus bergerak-gerak, seolah-olah sedang mencium sesuatu. Rasanya tidak hanya aneh, tapi juga agak menjijikkan. Wen Sue mencubit rumus ajaib dan kemudian mengetuk kompas, dan beberapa gas keluar dari hidung tersebut. Tidak ada angin di sini, tetapi gasnya hanyut ke arah timur. Wen Sue juga segera berjalan ke arah timur. Kakak senior, dari mana kamu mendapatkan harta karun ini? Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia bisa tahu sekilas bahwa kompas ini sangat mirip dengan kocokan guru surgawinya. Namun kini, efek kocokan guru surgawinya semakin berkurang dan tidak lagi sehebat mata surgawi Chu Feng. Jelas, itu lebih lemah dari kompas Wen Sue. Namun, kocokan guru surgawinya merupakan harta paling berharga milik sekte surgawi ilahi. Dapat dilihat bahwa nilai kompas Wen Sue sungguh menakjubkan. Aku sudah hidup sia-sia selama bertahun-tahun sebagai kakak perempuanmu. Bukankah masuk akal untuk mengumpulkan kekayaan? Apa? Kau menginginkannya? Aku akan memberikannya padamu, kata Wen Sue. Oke, Chu Feng langsung setuju. Itu pemikiran yang bagus, tapi aku tidak akan menukarnya bahkan jika kau menawarkan senjata ajaibmu, kata Wen Sue. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.